Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setianto. Saya mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang. Pada kali ini saya akan menampilkan pembelajaran model PBL, yaitu untuk materi teks prosedur sebagai tugas UKIN PPG Daljab periode 1 di LPTK UMP. Adapun nomor ujian saya yaitu 2022439548. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, silakan. Pak. Ya. Ini ya. Langsung duduk saja. Hah? Ketua kelasnya, mana ini ketua kelas? Baik, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada ini, banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini jam siang saya kira sudah mulai lelah ya dalam pembelajaran, maka kita tes semangatnya terlebih dahulu. Coba saya cek semangatnya dulu. SMK? Bisa. SMK? Tidak. SMK? Bisa. Tidak. Baik, semangat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya kira dalam pembelajaran bahasa Indonesia selalu semangat biar nanti materi bisa terserap dengan maksimal, dengan baik. Baiklah, semua ingin sukses ya? Sukses. Baiklah, coba saya cek. Siapa yang ingin sukses, tepuk tangan. Siapa yang ingin sukses, tepuk tangan. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin sukses, tepuk tangan. Ya, semua ingin sukses? Ya, silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, untuk kali ini nanti kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Meskipun dulu saya kira di SMP sudah pernah dipelajari, ini kita pelajari lebih lanjut. Paham ya? Nah, paham. Maka silahkan diperhatikan dengan baik. Bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Oke, saya kira sudah semua ya. Ya, sebelum memulai pelajaran, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, napa? Kena sakit ya? Baiklah, musim seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Makan yang teratur, tidur atau istirahat yang cukup. Maka silakan nanti setelah pulang sekolah jangan kalian terus jalan-jalan kemana kayak gitu yang kurang bermanfaat. Silakan langsung ke rumah, kemudian menyiapkan diri dan selanjutnya istirahat yang cukup kayak gitu ya. Paham ya? Ya. Untuk teks prosedur itu sebenarnya banyak manfaatnya. Nah, banyak manfaatnya. Karena apa? Karena nanti saat kalian sudah berkeluarga ke depannya, khususnya ini yang wanita, nah biasanya kan menyiapkan hidangan itu untuk keluarganya. Nah, itu harus menggunakan prosedur yang tepat, cara-cara yang tepat. Nah, biar nanti hasil hidangannya itu bisa maksimal. Jadi ini banyak manfaatnya. Tidak hanya itu. Saat kalian membeli barang, nah itu kan juga harus ada atau di sana ada tata cara pemakaiannya, penggunaannya. Kalau sampai salah kan nanti malah rusak. Barang baru salah pemakaian rusak ya. Maka harus tahu prosedur. Nah, ini beberapa manfaat dari teks prosedur. Termasuk dalam belajar. Dalam belajar itu juga
kita menggunakan prosedur yang tepat agar apa yang kita pelajari itu bisa masuk, bisa terserap dengan baik. Paham? Paham. Baiklah. Sebelumnya di sini saya ada sebuah video, silahkan diperhatikan. Kemudian disimak ya, disimak nanti silahkan kalian pelajari, kalian catat mungkin di buku kalian intisari dari video tersebut. Nah, nanti beberapa saya tunjuk atau kalian sendiri mungkin yang bersedia nanti untuk menyampaikan isi dari video tersebut. Isi dari video tersebut. Nah, nanti yang bisa menyampaikan silahkan tunjuk jari, kemudian sebutkan nama dan nomor absen, karena nanti akan saya nilai sebagai nilai tambahan. Paham? Paham. Nah, oke, baiklah. Silahkan diperhatikan dulu. Katanya sih setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar kapan aja, kita bisa belajar dari mana aja. Kita bisa belajar dari podcast, dari Twitter, berita, atau dari YouTube gitu. Kayak yang lo lakuin sekarang, ke 1%. Well, basically kita ya live school ya. Tapi kadang-kadang gue suka bertanya gitu, kita beneran belajar nggak sih dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap harinya? Dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin ngerasa seneng ya ngedapetin ilmu baru. Tapi kadang kalau diminta buat ngejelasin ulang gitu, kayak misalnya gue suruh ya ngejelasin ulang pelajaran pas kuliah, bisa jadi kita semua malah bingung gitu. Gak jarang ya, gue denger cerita teman-teman gue pas kuliah yang mereka tuh cuma nguasain materinya pas lagi ujian aja, dan pasti tanya abis ujiannya malah kebingungan. Jadi belajar, hafalkan dan lupakan. Sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif ya, bisa dibilang bahkan mostly negatif. Kenapa? Karena ya kita buang-buang waktu kan untuk belajar suatu hal, tapi ternyata nggak dipelajari juga. Dan ya kalau lo mengalami ini, ya sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya, gitu. Meskipun bisa dibilang negatif. Kalau kata Deborah Phillips, peneliti dari Amerika Serikat, dia bilang kalau misalnya hal yang lo alami ini namanya adalah illusion of competence, alias suatu kondisi di mana kita ngerasa udah menguasain suatu hal, padahal sebenarnya enggak. Tapi kadang hal itu yang bikin kita jadi keganggu gitu. Ya, meskipun wajar tadi, apalagi kalau kita mau paham banget sama materi yang susah. Nah, that's why di video kali ini gue mau nyoba bahas nih salah satu teknik belajar yang bisa bikin lo nggak cuma ngerasa paham, tapi beneran paham tiap kali belajar sesuatu. Nah, kayak yang udah gue sampein sebelumnya, illusion of competence itu adalah hal yang umum banget terjadi dalam keseharian kita. Alasannya simpel, karena ada banyak hal yang nggak bisa kita pahami dalam buku singkat. Bahkan belajar suatu hal dalam jangka waktu panjang pun nggak selamanya benar-benar bisa memastikan kita beneran paham. Hal ini terjadi karena otak kita nggak bekerja kayak komputer yang semua tuh langsung aman gitu tersimpan. Nggak semua informasi yang kita terima bakal secara utuh masuk ke long term memory, alias ingatan jangka panjang kita. Informasi yang kita terima tuh bakal masuk lewat saringan-saringan, mulai dari short term memory, ingatan jangka pendek, dan disaring dulu oleh yang namanya working memory, sampai akhirnya ke long term memory. Yang di sana pun untuk lolos saringannya, sebuah informasi perlu secara terus-menerus diproses secara aktif biar melekat gitu, dan akhirnya masuk ke long term memory. Makanya kita mudah banget ya buat nginget gosip-gosip artis favorit, tapi kita mudah banget lupa sama materi yang dipelajari di sekolah. Alasannya karena ya memori tentang artis ini ya sering kita latih secara aktif. Coba deh, gosip itu ya setiap hari kita dapetin ya beritanya gitu. Kita cari di Google, kita diskusin sama temen, bahkan mungkin kita bikin komentar, thread gitu ya, panjang, atau instastory di close friend kita gitu tentang gosip tersebut. Jadinya mudah banget informasi gosip ini melekat di otak kita. Kalau kita bandingin sama pelajaran di sekolah, kayak misalnya rumus geometri gitu, prinsip ekonomi atau unsur kimia, yang ya cuma kita diskusiin bisa jadi sebelum ulangan doang, ya beda ya. That's why memang 1% selalu ngepromosiin cara belajar yang aktif dibandingin cara belajar yang pasif.
Aktif di sini bukan artinya ngebaca ulang terus-menerus 24/7 gitu. Tapi ngelatih ingatan dengan cara mencoba menjelaskan ulang, atau bisa juga dengan elaborasikan ingatan yang kita punya dengan informasi baru yang kita dapat. Terus gimana nih caranya biar cara belajar kita jadi lebih aktif? Well, kita udah pernah bahas beberapa sebenarnya. Salah satunya adalah teknik active recall yang bisa lo cek di video ini. Sekarang kita bakal bahas nih salah satu teknik lagi buat nambah persenjataan lo untuk belajar. Nama tekniknya adalah teknik Feynman. Teknik ini diciptakan oleh Richard Feynman, ilmuwan dan pengajar fisika terkenal. If you don't know him, ya, dia tuh asal Amerika yang pernah dapat Nobel Prize. Nah, balik lagi ke teknik Feynman. Jadi menurut Feynman, cara belajar yang terbaik untuk belajar sesuatu adalah dengan nyoba untuk ngajarin hal itu ke orang lain. Kenapa? Karena dengan kita ngajarin ke orang lain, kita bakal ada usaha untuk diri kita sendiri supaya bisa paham. Dan kita harus paham soal kayak itu biar bisa ngebantu orang lain yang nol banget di sini bisa paham juga. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa lo lakuin biar teknik Feynman ini bisa lo lakuin. Langkah pertama adalah lo perlu nemuin satu hal apa nih yang pengen lo pahamin, gitu ya. Misalnya lo nonton video 100% tentang ini, ya ini yang lo pahamin. Atau misal tentang smart goal setting gitu, ya udah lo coba pahamin itu. Langkah keduanya adalah lo tulis ulang apa yang lo tangkap dari materi yang lo pelajari. Lo juga bisa nulis nih sekarang. Dan kalau bisa pakai bahasa yang gampang lo ngerti, seolah-olah lo ngejelasin materi ini ke temen yang belum pernah dengar materinya sama sekali. Ya sama kayak ngajarin ke anak SD atau SMA lah. Kalau di smart goal setting tadi ya berarti lo bisa nulis tentang smart goal setting itu apa gitu ya. S itu apa, M itu apa, dan sebagainya. Kasih contoh juga. Nah di langkah kedua ini kalau bisa sih lo nggak ngelihat sumber asli materinya. Kenapa? Karena kalau lo cuma ngulang apa yang dibilang sama sumber aslinya, bisa jadi lo belum tentu paham karena cuma nginget doang. Jadi coba bangun pengetahuan itu sendiri, meskipun nanti bisa aja di-review ya. Kalau stuck, nah baru lanjut ke langkah ketiga, yaitu ngecekin hasil penjelasan lo dengan sumber aslinya. Kira-kira udah tepat belum? Kalau ada yang kurang tepat ya langkah keempatnya adalah revisi. Pastiin lo juga bisa ngerti dengan mudah dan semua rasa penasaran lo terjawab, gitu ya. Dan langkah terakhir buat mastiin lo udah menguasai suatu materi adalah coba jelasin catatan materinya ke orang lain. Selain buat ngecek pemahaman, hal ini juga ya buat bikin informasi lebih lama diproses sama otak dan untuk bikin informasi lebih mungkin buat masuk ke long term memory. Nah sekarang lo udah punya kan teknik buat belajar yang efektif. Lo bisa terapin nih teknik ini ke berbagai hal, bisa materi sekolah gitu ya, bisa materi kuliah, bisa materi kerja, atau materi kehidupan gitu. Kayak yang kita ajarin sekarang di 1% Indonesian Life School. Contohnya misalnya apa? Mengatasi overthinking, gimana cara dapetin gebetan dan sebagainya. Gue yakin lo harusnya makin lama harusnya bisa jadi lebih percaya diri belajar hal baru dengan lo belajar hal ini. Dan ya kalau belum percaya diri gak apa-apa juga ya. Dan selain nama kita 1% kan, karena kita percaya bahwa ya 1% setiap hari nanti bakal bikin lo berkembang jadi lebih baik gitu. Bakal bikin growth lo tuh eksponensial meskipun gak dalam jangka waktu pendek. Jadi memang butuh proses. Nah ini mungkin pertama kalinya ya lo bener-bener belajar tentang gimana belajar. Dan ini tuh adalah hal yang mungkin gak pernah diajarin di sekolah gitu, sayangnya, tentang cara belajar. Ya makanya memang 1% bikin ini buat lo gitu. Ya, itu tadi salah satu video selain memotivasi kita semua untuk belajar, juga itu merupakan salah satu contoh teks prosedur yang sudah dilisankan, yaitu cara belajar yang apa? Efektif. Nah, silakan sekarang coba dituliskan apa yang kamu tahu, apa yang kamu dapatkan dari video tadi. Silakan dituliskan. Baiklah, siapa yang sudah siap untuk menyampaikan hasil kajian kalian, hasil memeriksa kalian, teks tadi atau video tadi yang berkenaan dengan teks prosedur? Yang sudah siap, siapa? Coba saya lihat ya. Ya, coba Mas, kamu. Nah, kayaknya sudah siap itu. Silakan berdiri, sebutkan nama, nomor absen. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Juang Insani, absen 12. Ya, yang saya dapat dari menonton video tadi adalah illusion of competence
itu merasa menguasai sesuatu padahal enggak atau tidak sama sekali. Terus teknik payment, cara belajar yang benar dengan mengajar ke orang lain, dengan menjelaskan ke orang lain akan mengetes diri sendiri apakah sudah paham atau belum terhadap suatu materi. Menulis ulang materi yang sudah dijelaskan, mencari sumber, dengan mencari sumber atau orang-orang sebelum saya, kita akan mendapatkan ilmu dan materi baru. Gitu ya? Oke, bagus sekali. Sip. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, tadi Mas, sekarang Mbak. Nah, ya silakan. Ini sudah siap ini. Sebentar. Nanti berdiri, sebutkan nama, nomor absen. Silakan. Seperti yang video tadi, Nah. saya mendapatkan dulu teknik belajar efektif. Nah. Ada tekniknya yang saya dapat, teknik Feynman seperti Ya. saya sebelum Ashley. Nah. Ini dengan mengajari orang lain apa yang sudah kita pahami. Untuk memahami hal-hal yang ingin kita pelajari ini, kita harus mau belajar hal baru dan tentukan hal-hal yang ingin kita pahami. Gitu. Nama? Misalnya apabila akan 9. Oke, baik. Bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, baiklah. Artinya apa? Dalam video tadi itu merupakan bentuk prosedur atau cara belajar yang efektif. Nah, sudah disampaikan teman kalian bahwa kalau kita ingin berhasil dalam belajar, yang pertama itu silahkan dikaji, dipelajari dengan baik. Kemudian kalau kita sudah mengerti, maka silahkan diajarkan kepada orang lain. Nah, walaupun hanya satu materi kalian pahami, maka silahkan diajarkan pada orang lain. Bisa teman kalian, bisa saudara kalian, bisa tetangga, atau mungkin adik kalian. Paham ya? Nah, paham. Nah, jadi itu, maka jangan jadi orang itu jangan pelit ilmu. Kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui. Nah, kemudian kalian juga harus cari referensi atau sumber. Artinya apa? Di sini di sekolah kalian belajar bahasa Indonesia dengan saya, tapi kalian harus mencari sumber yang lain agar memperkaya ilmu pengetahuan kalian, kalian. Kemudian silahkan materi yang didapat itu tadi juga disampaikan harus catat. Paham ya? Harus dicatat agar suatu saat kalau misalnya kita lupa dengan materi tersebut, maka kita bisa membukanya kembali dan pelajari kembali. Paham ya? Ya, itu cara belajar yang efektif. Untuk kali ini kita mempelajari tentang teks prosedur. Silahkan disimak dengan baik. Mode out. Saya Wahyu Setianto. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran yaitu tentang prosedur. Untuk pertama kali kita dalam mempelajari teks prosedur harus mengetahui apa itu teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sekali lagi di sini teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah. Maka di sini nanti akan ada dalam teks prosedur itu tahapan-tahapan atau urutan yang nantinya akan membentuk sebuah prosedur dalam melakukan sesuatu atau mungkin bisa juga membuat sesuatu. Nah, yang nantinya akan mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ada beberapa ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kegiatan. Berikutnya
menggunakan kalimat saran dan juga disusun secara sistematis, berisi informasi yang bersifat objektif, serta terdapat bilangan urutan. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu berisi langkah-langkah kegiatan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa teks prosedur itu yang namanya prosedur berarti kan memang berupa langkah-langkah atau urutan kegiatan yang nanti di mana langkah-langkah itu tersusun sehingga mencapai sebuah tujuan. Yang berikutnya menggunakan kalimat saran. Jadi dalam kita menyusun teks prosedur banyak menggunakan kalimat-kalimat yang berupa saran. Contohnya misalkan ambillah, buatlah, masukkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu disusun secara sistematis. Nah, dari yang pertama tadi langkah-langkah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur itu berupa langkah-langkah yang disusun secara sistematis, yaitu secara urut, runtun. Jadi tidak boleh meloncat-meloncat, tapi harus runtun. Kegiatannya harus runtun. Nah, yang berikutnya yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Jadi kalau kita membuat sebuah teks prosedur, itu informasi yang kita sampaikan harus objektif. Jadi harus benar, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan fakta. Tidak boleh mengada-ada. Nah, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu terdapat bilangan urutan. Nah, sesuai yang pertama tadi ada langkah-langkah kegiatan, kemudian disusun secara sistematis. Nah, secara sistematis ini nanti yang dimana di sana terdapat bilangan urutan. Bisa jadi berupa angka 1, 2, 3 dan sebagainya, atau juga bisa berupa kata, misalkan pertama, kedua, ketiga, berikutnya dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri dari teks prosedur. Berikutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu pengantar atau pembuka. Yang kedua yaitu bagian kedua material. Kemudian ada langkah-langkah. Yang terakhir yaitu simpulan. Nah, dalam struktur teks prosedur yang pertama yaitu pengantar atau pembukaan. Karena kita dalam membuat sebuah teks, pengantar atau pembuka ini sangat penting agar yang membaca atau yang menyimak itu bisa paham betul dengan apa yang kita sampaikan nanti di dalam teks prosedur. Ini sebagai pembukaannya. Nah, kemudian setelah pembukaan itu material. Material di sini adalah bahan-bahannya atau alat-alatnya. Nah, itu yang nantinya kita gunakan dalam penyusunan teks prosedur itu. Di sini ada materialnya. Misalkan kita membuat sebuah rangkuman. Nah, material yang diperlukan ada pensil mungkin, kertas, atau lain sebagainya. Nah, berikutnya langkah-langkahnya. Nah, ini adalah yang sebagai inti dari teks prosedur, langkah-langkah di sini. Urutannya. Jadi dalam teks prosedur itu nanti ada urutannya atau langkahnya. Baru setelah itu adalah simpulan. Nah, simpulan ini adalah garis besar dari langkah-langkah tersebut, seperti yang telah kita ketahui tadi dalam pengertian teks prosedur. Nah, itu kan adalah langkah-langkah urutan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan nanti disampaikan di dalam simpulan. Nah, itu adalah materi tentang teks prosedur. Saya harapkan
pemirsa semua, pendengar semua bisa paham dengan materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi teks prosedur. Silahkan kalian coba nanti menyampaikan apa yang kalian ketahui berkenaan dengan materi teks prosedur. Kemudian nanti disampaikan, karena kita tidak boleh pelit ilmu ya, maka silahkan disampaikan di kesempatan kali ini nanti. Paham ya? Silahkan diingat-ingat dulu, dicatat materi yang sudah kalian dapatkan tadi. Seperti tadi ya, nanti yang akan menyampaikan apa yang sudah diketahui tentang teks prosedur, berdiri, sebutkan nama, kemudian nomor absen kalian, karena ada tambahan nilai, yaitu sebagai nilai proses. Nah, karena dalam pembelajaran ini nanti ada nilai proses, yaitu saat mengikuti pembelajaran, kemudian ada nilai pengetahuannya, yaitu saat mengerjakan soal-soal, kemudian ada juga nilai praktek. Nah, prakteknya nanti kita praktek teks prosedur. Gitu. Ada yang sudah siap? Silakan menyampaikan apa yang sudah diketahui. Sekali lagi, tidak boleh pelit ilmu. Sampaikan apa yang kalian ketahui untuk kita semua. Baik lagi ya? Atau mungkin sebelumnya ada yang lain? Ada enggak yang lain? Karena tadi sudah. Kalau tidak ada ya otomatis lagi ya. Ya, sambil yang lain menyiapkan, silakan Mbak. Siapa tadi? Ya, oke. Sampaikan apa yang Anda ketahui tentang materi teks prosedur. Baik kegiatan itu memakai baju atau membuat sesuatu atau melakukan pekerjaan. Ciri-ciri teks prosedur yaitu pertama, berisi langkah-langkah kegiatan, menggunakan kalimat saran, disusun secara sistematis, terdapat bilangan urutan. Materi selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada pengantar atau pembukaan, material, langkah-langkah, dan sumber. Ketambahan kata konjungsi. Oh gitu ya. Dalam teks prosedur ada kata kerja imperatif, Ya. kata kerja teknis. Baik, itu ya. Ya, oke. Terima kasih, bagus sekali. Yang lain? Silakan. Ada yang lain? Coba, Mas. Ya, silakan. Menurut kamu? Ya, nama? Nomor absen? Saya Andri Setiawan, nomor absen 3. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri teks prosedur berisi langkah-langkah kegiatan, menggunakan kalimat saran, disusun secara sistematis, berisi informasi yang bersifat objektif, terdapat bilangan urutan. Struktur teks prosedur ya antara lain kata pengantar atau kata pembuka, material, langkah-langkah, dan kesimpulan. Gitu ya. Oke, bagus sekali. Artinya kalian bisa menyerap materi teks prosedur dengan baik. Yang jelas teks prosedur di sana ada langkah-langkah,
atau prosedur pembuatan atau mungkin pemakaian sesuatu, itu teks prosedur. Nah, di sana nanti ada pembukanya juga, ada langkah-langkah, kemudian ada tahapan simpulannya atau penutupnya juga ya. Dan ciri kebahasanya banyak terdapat perintah ya, perintah imperatif atau kata kerja imperatifnya. Kayak gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita coba mempraktekkan membuat teks prosedur. Membuat teks prosedur, saya bentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini 27 ya? 27 berarti, atau mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langsung aja ya, biar cepat kelompoknya langsung saya bentuk. Berarti kelompok ini berhadapan, kemudian sana dua panggu kayak gitu ya, saling berhadapan. Silakan bentuk kelompok, kursinya dibalik biar jadi berhadapan. Oke. Ya. Baik, dalam kelompok saya bagikan lembar kerja kalian. Nanti hasil pekerjaan kalian ditulis di lembar kerja berikut saya bagikan. Tulis nama kelompok kalian. Ya. Oke, dengarkan dulu. Untuk nama kelompok sesuaikan dengan nama produknya ya. Nah, ini kan ada kapal api, ada apa Indo Cafe, ada apa? Ya, teh jus. Nah, teh jus. Nama kelompoknya itu, kemudian tulis anggota kelompok kalian. Baik, saya kira waktunya cukup. Nanti ada teman atau kelompok yang mempresentasikan di depan. Silakan yang lain perhatikan dan siapkan pertanyaan. Paham ya? Siapkan pertanyaan. Silakan kelompok kapal api maju untuk presentasi. Silakan kelompok kapal api, anggotanya ke depan. Kopi kapal api. Yang pertama, kita siapkan bahan dan alat sebagai berikut: gelas atau cangkir, air panas, gula, sendok kecil. Nah, coba saya bantu. Selanjutnya, masukkan kopi ke dalam cangkir.
makan air panas ke dalam cangkir. Kita tambahkan 185 ml. Gak kelihatan. Jika sudah, kita aduk sampai gula dan kopi tercampur rata. Sudah. Kapal api sudah siap disediakan. Oh ini nih ada. Kalau kapal api itu diseduh pakai air dingin apakah bisa larut? Nah coba. Kalau kopi kapal api itu nggak bisa disediakan dengan air dingin karena larutan airnya sama gula itu nggak bisa tercampur. Biasanya pakai air hangat. Baik. Untuk selanjutnya silahkan kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Jadi sekali lagi teks prosedur itu banyak manfaat bagi kehidupan kita dalam nanti mungkin membuat sesuatu atau mungkin memakai sesuatu, termasuk ini ya. Jadi dalam pengambilan gambar dan lain sebagainya itu kan harus ada prosedur yang tepat. Tidak boleh terlewatkan atau dilewati. Biar nanti hasilnya juga maksimal. Maka sekali lagi silakan materi tadi sudah kalian catat, kalian pahami kembali, kemudian kalian referensi di sumber-sumber yang lain agar kaidah keilmuan kalian menjadi lebih mantap lagi. Paham ya? Ya, saya kira pelajaran kali ini sudah cukup. Untuk tugas di rumah, silakan kalian mengerjakan tugas 1 halaman 19. Tugas 1 halaman 19 dikerjakan di rumah, nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, pelajaran kali ini sudah cukup. Saya tutup. Sebelumnya, apabila saya dalam penyampaian materi mungkin kurang paham, nanti bisa kita bicara melalui HP dan lain sebagainya, atau mungkin nanti bisa ketemu dengan saya. Saya tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.